Jelang sahur, puluhan remaja lakukan aksi balap liar di Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Aksi balap liar ini meresahkan warga sehingga tim kepolisian Satlantas dan Samapta Polres Wajo bergerak cepat dengan membubarkan dan menangkap kelompok remaja tersebut. 55 kendaraan yang digunakan untuk balap liar langsung disita dan dibawa ke kantor Satlantas untuk proses lebih lanjut. Sedangkan peserta balap liar didata dan diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan yang membahayakan ini. Dari masyarakat setempat bahwa di tempatnya telah terjadi balapan liar, sehingga tim gabungan Satlantas dan Satsamapta merespon hal tersebut, langsung mendatangi TKP, dan alhamdulillah kami berhasil mengamankan 55 unit kendaraan sepeda motor dan 22 pemuda dan pelajar yang terlibat balapan liar. Para peserta balap liar selain diberikan pembinaan, para pemilik kendaraan juga dimintai untuk melengkapi dokumen dan mematuhi aturan lalu lintas sebelum kendaraannya dikembalikan. Polisi mengimbau kepada orang tua agar lebih mengawasi anak-anaknya serta mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan aksi balap liar yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Abnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat rela mengantri sejak pagi demi membeli paket sembako murah. Harga bahan pokok yang cukup mahal pada saat bulan Ramadan membuat warga rela antri dan berdesakan. Ribuan warga rela mengantre sejak pagi demi membeli paket sembako murah seharga Rp70.000 di halaman kantor Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah lansia dan balita nyaris pingsan saat ikut berdesak-desakan dalam antrean tersebut. Ribuan paket sembako disediakan dalam operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kota Bekasi. Dalam satu paket sembako berisi 5 kg beras, minyak, terigu, dan gula. Bayar Rp70.000. Rp70.000? Iya. Lumayan lah dapat beras, minyak, gula, sama tepung terigu. Sekarang kan sembako lagi pada mahal. Untungnya ada sembako murah jadi kita beli. Untuk membeli paket sembako murah, warga harus membawa KTP asli dan kupon dari pihak kelurahan. Warga berharap pemerintah Kota Bekasi dapat mengatasi kenaikan harga sembako di pasaran yang memberatkan masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, fenomena gerhana bulan total menghiasi langit Indonesia pada Selasa malam. BMKG mengungkap durasi gerhana memakan waktu sekitar 5 jam dan waktu terbaik menyaksikannya sekitar pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, seorang ibu lanjut usia dijambret oleh pria berkendara motor berjaket ojek online di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban yang mempertahankan tasnya terjatuh hingga pingsan. Jelambar Grogol, tempat tiba merampas tas korban. Wanita 70 tahun, situasi ini sempat membuat warga sekitar panik. Pelaku yang gagal menjamret kembali ke lokasi dan berpura-pura menolong korban untuk mengelabui warga. Namun warga mengenali pelaku dari pakaian dan sandal yang dipakai. Keluarga korban yang melaporkan kasus ini ke polisi ditindaklanjuti petugas. Jadi tiba-tiba korban udah ngegeletak nggak lama itu pelaku langsung datang belaga nolongin, ternyata kan udah ketahuan tetangga udah pada keluar. Jadi pelaku ini sempat kabur, kemudian kembali lagi dengan menggunakan helm yang berbeda, namun untuk wajah dan jaketnya masih sama, sehingga dilakukan pengamanan. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Grogol, Petamburan. Sementara usai kejadian, korban mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saat berbuka puasa dianjurkan dengan makanan atau minuman yang manis. Salah satunya kolak sarikaya yang dapat menjadi menu takjil untuk berbuka puasa. Kolak sarikaya ini hanya ada dan dijual selama bulan Ramadan saja.
Pemirsa, berbuka puasa dianjurkan dengan yang manis-manis untuk mengembalikan energi kita selama seharian berpuasa. Ya, di Sidoarjo, Jawa Tengah terdapat sajian berbuka puasa, yakni kolak sarikaya. Dibandingkan dengan kolak pada umumnya, kolak sarikaya khas Kampung Kauman Sidoarjo ini memiliki cita rasa yang jauh lebih manis. Proses memasaknya pun berbeda. Bahan-bahan seperti santan kental, daun pandan, pisang raja, roti tawar, kolang-kaling, telur, vanili, dan gula dikukus selama 20 hingga 25 menit. Meski namanya kolak sarikaya, namun bukan berarti kolak ini terbuat dari buah serikaya, tetapi hanya namanya saja yang berarti sarikaya, sari makanan yang kaya dengan gizi. Dalam sehari, tak kurang dari 300 porsi kolak berhasil diproduksi dan langsung ludes terjual saat menjelang waktu berbuka puasa. Alhamdulillah Pak, dari awal Ramadan itu pesanan 300 mangkok dan sampai sekarang berjalan alhamdulillah 400-an mangkok dan kemungkinan sampai akhir Ramadan pesanan semakin meningkat. Dengan harga Rp8.000 per porsinya, siapa saja bisa menikmati kolak sarikaya. Anda tertarik untuk menikmatinya saat berbuka puasa? Silakan mampir ke Kampung Kauman yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. Iran terus membombardir pangkalan Amerika Serikat di Sheikh Isa, Bahrain. Ya, sebelumnya Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat di 8 negara Timur Tengah. Serangan balasan ini mengakibatkan tewasnya pimpinan Iran, Ali Khamenei, yang diserang Amerika Serikat dan juga Israel. Akibatnya, rudal balistik Iran terus menghujani pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Melakukan unboxing barang hasil curian di media sosial, seorang pencuri spesialis kos-kosan yang bekerja sebagai petugas keamanan di Padang, Sumatera Barat diciduk oleh polisi. Aksinya nekat mencuri untuk membeli narkoba jenis sabu. Inilah rekaman video saat pelaku memamerkan barang hasil curiannya berupa 1 unit laptop dan ponsel yang diuploadnya di media sosial. Tanpa disadari, korban yang melihat unggahan pelaku segera berkoordinasi dengan polisi. Tim kelewang dari Satreskrim Polresta Padang berhasil menangkap pelaku di rumahnya di daerah Sungai Bange, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Pelaku yang bekerja sebagai petugas keamanan di sejumlah kos-kosan di sekitar tempat tinggalnya ini tak dapat berkutik saat petugas memperlihatkan rekaman video pelaku saat unboxing barang-barang hasil curiannya. Aksi pencurian pelaku selama ini sangat meresahkan warga. Kita yang sudah 1 minggu kita lakukan penyelidikan untuk kasus pencurian di beberapa tempat kos-kosan di daerah Koto Tengah. Hari ini berhasil kita amankan. Jadi berhasil mengamankan si pelaku yang sudah bersembunyi di bawah kasur di dalam kamar depan rumah. Bersama barang bukti, pelaku digelandang ke Mapolresta Padang untuk proses hukuman lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.